Selamat datang. Hari ini kita akan membedah sesuatu yang sekilas terdengar membosankan banget, tapi percayalah, ini adalah jendela ke dalam psikologi manusia. Iya, buku Tata Tertib Hunian The Jardin Cihampelas. Ini sebuah apartemen super padat di Bandung. Anda mungkin mikir, serius? Buku peraturan? Apa menariknya kan? Iya. Ya, tapi ini bukan sekedar daftar dilarang ini itu. Ini tuh cetak biru tentang gimana ribuan orang bisa hidup bertumpuk-tumpuk di satu gedung tanpa saling bunuh. Betul. Misi kita hari ini adalah membongkar aturan mainnya dari yang paling masuk akal sampai yang paling gila. Dan cari tahu kenapa aturan-aturan ini ada. Tepat. Anggap aja ini semacam kontrak sosial versi mikro gitu. Di masyarakat luas kita punya konstitusi. Nah, di apartemen The Jardin, Anda punya buku ini. Oke, fungsinya sama persis. Mengatur sumber daya bersama lift, kolam renang, parkiran, bahkan ketenangan di koridor. Dan yang paling penting, meredam potensi konflik sebelum meledak. Jadi ini resepnya ya? Ini resep untuk menciptakan keteraturan di tengah kepadatan yang ekstrim. Oke. Mari kita langsung masuk aja. Hal pertama yang pengen saya tahu, siapa sih sebenarnya yang berkuasa di sini? Kalau saya ada masalah, saya lapor ke siapa? Nah, pertanyaan bagus. Di dalam dokumen ini disebut ada dua entitas utama, PPPRSS dan Badan Pengelola. Kedengarannya mirip nama lembaga pemerintah. Mirip, dan fungsinya memang dirancang seperti itu. PPPRSS itu singkatan dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Gampangnya, anggap aja ini DPR-nya para penghuni. Ah, DPR-nya penghuni? Betul, anggotanya dipilih dari dan oleh para pemilik unit. Tugas mereka itu menyerap aspirasi dan bikin kebijakan besar. Jadi, secara teori, penghuni punya suara. Terus badan pengelola ini siapa? Apakah mereka pemerintah atau eksekutifnya gitu? Tepat sekali, badan pengelola itu pihak profesional yang dikontrak oleh PPPSRS untuk menjalankan operasional sehari-hari. Oh, yang kita temui tiap hari itu ya? Iya, merekalah satpam di lobi, petugas kebersihan, teknisi yang benerin AC, sampai orang yang ngirim tagihan bulanan. Jadi PPPSRS yang bikin aturan, badan pengelola yang negakin. Ah, jadi ada pemisahan kekuasaan. Tapi ini yang menarik. Berarti PPPSR, para penghuni, bisa mecat badan pengelola dong kalau kinerjanya jelek? Secara teori, sangat bisa. Oh ya? Itulah kekuatan model tata kelola ini. Ini bukan hubungan penyewa sama pemilik kos kan? Ini komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Betul. Kalau mayoritas penghuni lewat PPPSRS nggak puas, mereka bisa putus kontrak dan cari badan pengelola baru. Tentu prosesnya nggak gampang ya. Pasti penuh drama itu. Penuh dengan rapat umum, dinamika politik internal, tapi mekanismenya ada. Itulah yang bedain tinggal di apartemen. Anda itu bagian dari sistem pemerintahannya. Oke, jadi kita udah tahu siapa bosnya. Sekarang, coba kita posisikan diri sebagai penghuni baru. Saya baru aja dapat kunci, seneng banget. Tapi ternyata, Prosesnya nggak sesederhana itu. jauh dari sederhana. Ini bukan cuma soal bawa masuk barang kan? Dokumen ini punya satu bab khusus tentang menjadi warga resmi, dan persyaratannya detail banget. Ya, proses admisinya itu cukup ketat. Pasal 3.1 soal pendataan wajib itu fundamental. Setiap orang yang akan tinggal atau bahkan sekedar kerja rutin di unit Anda, Siapa aja tuh? mau itu asisten rumah tangga, sopir, atau babysitter, semuanya wajib didaftarkan ke badan pengelola, lengkap dengan fotokopi KTP dan pas foto terbaru. Tunggu dulu, nggak cuma didata sekali, tapi ada sensus rutin tiap 6 bulan. Rasanya sedikit kayak Big Brother lagi ngawasin ya. Apa ini wajar atau The Jardin ini levelnya udah ekstra ketat? Ini termasuk ketat, tapi logikanya kuat dari sisi manajemen risiko. Oh, oke. Di gedung yang isinya ribuan orang dari berbagai latar belakang kan, data yang akurat itu lapisan keamanan pertama. Masuk akal. Kalau terjadi sesuatu, misal keadaan darurat medis atau masalah keamanan, pengelola harus tahu persis siapa aja yang ada di dalam gedung dan di unit mana. Tanpa data ini, mereka buta. Oke, masuk akal dari sisi keamanan. Tapi di sini ada bagian yang bikin saya beneran kaget. Ini soal membuat KTP dengan alamat apartemen. Saya pikir itu urusan sama kantor kelurahan kan? Ternyata enggak. Ternyata gerbang pertamanya adalah badan pengelola. Benar sekali. Dan gerbangnya dijaga ketat banget. Anda nggak bisa langsung ke RT RW. Anda harus dapat surat pengantar dari badan pengelola dulu. Dan syaratnya ini yang luar biasa.
Saya bacain ya, menurut pasal 3.1.2. Pertama, nggak boleh ada tunggakan iuran IPL dan sinking fund. Oke, wajar. Wajar. Kedua, harus nunjukin PPJB asli. Masuk akal, bukti kepemilikan. Ketiga, surat pindah. Standar. Tapi yang ini, Anda harus melampirkan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, asli dari tempat tinggal sebelumnya. Nah, itu dia. SKCK, buat dapat KTP di tempat yang saya beli sendiri. Inilah titik di mana manajemen gedung swasta beririsan langsung dengan administrasi sipil negara. Badan pengelola itu secara efektif melakukan screening awal buat pemerintah. Jadi kayak filter gitu ya? Betul. Mereka seolah bilang, kami nggak akan merekomendasikan seseorang jadi penduduk resmi di sini kalau kami nggak yakin sama rekam jejaknya. Ini upaya buat membangun komunitas yang terkurasi. Wow. Mereka mau mastiin bahwa orang yang jadi tetangga Anda itu setidaknya di atas kertas ya, orang baik-baik. Jadi ini bukan cuma soal ketertiban, tapi soal membentuk demografi penghuni. Dalam banget ini levelnya. Oke, kita tinggalkan urusan birokrasi, mari kita masuk ke bagian favorit saya. Yang aneh-aneh ya. Aturan-aturan aneh dan super spesifik dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin ini lahir dari ratusan keluhan tetangga. Mari kita mulai dari yang paling klasik. Hewan peliharaan. Pasal 3.8.12 soal ini sangat final. Nggak ada ruang negosiasi. Benar-benar nggak ada ampun. Aturannya bukan dilarang anjing besar atau kucing harus di dalam. Aturannya adalah dilarang memelihara hewan apapun. Semua. Anjing, hamster, burung, semuanya dilarang. Satu-satunya yang boleh itu ikan hias di dalam akuarium di dalam unit Anda. Iya, cuma itu. Apakah ini berarti kebahagiaan personal saya karena punya anjing dianggap kurang penting dibanding potensi gangguan ke satu tetangga? Rasanya ini pertukaran yang besar ya. Tepat sekali. Anda baru aja nyentuh inti dari semua peraturan ini. Pengorbanan kebebasan individu demi kenyamanan komunal. Di ruang vertikal yang sempit, di mana suara, bau, bahkan bulu bisa gampang pindah antar unit, hewan peliharaan itu sumber konflik nomor 1. Oh, iya juga ya. Alergi, gonggongan tengah malam, kotoran di area umum. Dengan melarangnya total, pengelola motong potensi ribuan perdebatan dari akarnya. Ini keputusan pragmatis, meskipun bagi pecinta hewan terasa kejam. Pragmatis tapi brutal. Oke, lanjut ke estetika. Ternyata pengelola nggak cuma peduli sama apa yang terjadi di dalam, tapi juga penampilan gedung dari luar. Oh, itu penting sekali. Fasad atau tampak luar gedung itu kan aset bersama. Dan mereka serius banget soal ini. Pasal 3.11 dan 3.12 pada dasarnya bikin balkon Anda jadi area steril. Dilarang meletakkan jemuran, ini yang paling umum. Pasti. Tapi juga kursi, pot tanaman, atau barang apapun. Balkon harus kosong. Tapi yang paling bikin saya geleng-geleng kepala, aturan gorden. Gorden di dalam unit saya. Hahaha, iya. Dokumen ini bilang, Anda dihimbau pakai warna putih atau broken white. Kenapa mereka peduli sama warna gorden saya? Kata kuncinya dihimbau, yang dalam bahasa tata tertib seringkali artinya aturan halus. Oh, perintah halus ya? Betul, alasannya murni estetika. Bayangin sebuah gedung pencakar langit, tapi kalau dilihat dari luar, jendelanya kayak pelangi berantakan. Ada gorden merah, hijau neon, biru polkadot. Jadi norak gitu ya kelihatannya. Nah, itu akan ngerusak citra kemewahan dan keteraturan yang mau mereka jual. Dengan nyeragamin warna gorden, fasad gedung kelihatan bersih, rapi, dan mahal. Ini soal menjaga citra dan ya ujung-ujungnya nilai investasi semua pemilik. Jadi bahkan pilihan dekorasi interior saya pun harus mikirin pandangan orang dari seberang jalan. Luar biasa. Oke, kalau mereka bisa ngatur balkon dan jendela, apa mereka juga bisa ngatur dapur saya? Tentu enggak kan? Oh, ternyata bisa. Bisa banget. Ini mungkin aturan yang paling khas Indonesia yang ada di dokumen ini. Pasal 3.16.3 tentang aroma masakan. Iya, ada daftar makanan terlarang. Anda secara eksplisit dilarang masak makanan yang baunya dianggap menyengat. Contohnya, terasi, petai, dan jengkol. 3 serangkai. Ini bukan lagi soal gangguan suara atau visual, ini serangan lewat indera penciuman. Saya bisa bayangin perang pasif-agresif antang tetangga gara-gara sambal terasi. Dan aturan ini bukan sekedar preferensi, ini solusi buat masalah teknis yang sangat nyata di gedung tinggi. Ventilasi bersama.
Bau masakan yang kuat, kayak terasi dibakar, itu bisa gampang masuk ke sirkulasi udara atau ngerembes lewat celah pintu. Oh, jadi bisa nyebar ke seluruh koridor gitu? Persis, apa yang bagi Anda aroma sedap, bagi tetangga sebelah bisa jadi bau menyengat yang terperangkap di apartemen mereka berhari-hari. Makanya diwajibkan juga pasang cooker hood. Oke, sekarang ke area konflik abadi dimanapun. Parkir. Pasal 3.18. Satu hal yang langsung kelihatan. Anda bayar langgaran parkir, tapi itu nggak ngejamin Anda dapat slot parkir. Nah, Gimana bisa itu nggak bikin ribut tiap malam? ini poin krusial yang sering disalahpahami. Berlangganan itu ngasih Anda izin berburu tempat parkir, bukan hak milik atas satu petak spesifik. Izin berburu ya, bukan dapat coupling. Betul, sistemnya first on first served di antara sesama pelanggan. Mengingat jumlah unit jauh lebih banyak dari jumlah slot parkir, masalah umum di semua apartemen, ini satu-satunya cara sistemnya bisa jalan. Dan ada batasan. Satu unit cuma boleh daftar satu mobil dan satu motor. Terus ada klausul pamungkas. Badan pengelola nggak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Jadi intinya, Anda boleh parkir di sini, tapi risiko tanggung sendiri. Klausul seperti itu standar dalam manajemen parkir skala besar. Mereka nyediain lahan dan keamanan umum kayak CCTV dan Satpam, tapi asuransi dan keamanan spesifik atas barang pribadi Anda, ya mobil atau motor, tetap tanggung jawab pemiliknya. Terakhir, di segmen ini, etiket lift. Ada pemisahan yang jelas antara passenger lift dan service lift. Di sini, aturannya ditegakkan cukup serius. Passenger lift, ya cuma buat orang. Service lift atau lift barang, buat ngangkut perabotan, belanjaan pakai koli, atau buat pekerja kontraktor. Dilarang bawa sepeda di lift penumpang ya. Dilarang keras. Kita semua pernah kan sebel kejebak sama orang yang maksa bawa barang gede masuk lift penumpang. Aturan ini mencegah friksi-friksi kecil kayak gitu. Tentu aja, semua keteraturan, kebersihan, dan fasilitas ini nggak gratis. Ini membawa kita ke topik sensitif berikutnya. Uang. Ada dua jenis iuran utama. Pertama, IPL atau iuran pengelolaan lingkungan alias service charge. Betul. Menurut pasal 4.1, IPL ini adalah darah kehidupan operasional gedung. Oh, darahnya ya? Uang ini dipakai buat bayar gaji ribuan staf, dari keamanan, kebersihan, engineering, sampai administrasi. Juga buat bayar tagihan listrik area umum yang luar biasa besar, lampu koridor, lobi, lift yang jalan 24/7. Oke, itu buat operasional harian. Tapi ada iuran kedua yang sering bikin orang bingung. Sinking fund atau dana cadangan, uangnya buat apa sih? Nah, kalau IPL itu uang belanja bulanan, maka sinking fund itu dana pensiun atau tabungan pendidikan buat gedung itu sendiri. Dana pensiun gedung. Iya, ini dana jangka panjang yang dikumpulin sedikit-sedikit tiap bulan buat perbaikan besar di masa depan. Kita ngomongin soal ngecat ulang seluruh fasad gedung 15 tahun lagi yang biayanya bisa miliaran. Atau ganti mesin lift ya? Tepat! Atau ganti mesin-mesin lift setelah 20 tahun beroperasi. Sementara sinking fund mastiin gedung ini nggak jadi bangunan tua yang bobrok 20 tahun dari sekarang. Tepat sekali. Keduanya sama-sama penting. Gedung tanpa sinking fund yang sehat itu pada dasarnya lagi menuju kebangkrutan, pelan-pelan. Pembeli yang cerdas pasti nanyain kondisi sinking fund sebelum beli unit. Lalu, apa yang terjadi kalau Anda bandel dan nggak bayar iuran-iuran ini? Nah, disinilah buku peraturan ini nunjukin taringnya. Sanksinya bukan cuma surat teguran. Bukan, ini serius banget. Sanksinya dirancang biar ada efek jera maksimal kan? Betul, karena sistem ini sangat bergantung pada partisipasi kolektif. Satu unit yang nunggak itu langsung ngebebanin ribuan unit lain yang taat bayar. Dan sanksinya langsung nyasar kebutuhan primer. Kalau Anda nunggak iuran selama 2 bulan berturut-turut, aliran air bersih ke unit Anda akan diputus. Diputus! Ini sanksi paling efektif. Anda mungkin masih bisa hidup tanpa TV kabel, tapi tanpa air bersih Anda nggak bisa berfungsi. Ini nunjukin betapa vitalnya iuran itu. Dan kalau tunggakan berlanjut sampai 6 bulan, fasilitas lain diputus. Bahkan di bab 7 ada sanksi yang lebih ekstrim lagi, penyegelan unit. Artinya, unit Anda dikunci oleh pengelola. Ini kayak penggusuran halus ya. Betul. Sanksi berat ini cerminan dari sifat komunal hunian vertikal. Keterlambatan bayar dari satu orang bukan lagi masalah pribadi.
Itu jadi masalah semua orang, karena anggaran buat bayar listrik lift yang Anda naiki jadi berkurang. Jadi aturannya harus tegas ya. Harus, untuk melindungi kepentingan mayoritas yang taat. Jadi, setelah kita bedah semua ini, jelas ya, tinggal di Desjardins itu bukan sekedar beli atau nyewa properti. Ini sebuah pilihan gaya hidup. Anda secara sadar masuk ke ekosistem yang sangat terstruktur, Betul. di mana sebagian kebebasan pribadi Anda ditukar dengan keteraturan dan keamanan kolektif. Dan ini meninggalkan sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Dokumen ini pada intinya adalah tentang sebuah pertukaran. Pertukaran apa tuh? Anda menukar hak untuk melihara kucing, kebebasan masak sambal terasi kapanpun Anda mau, atau keleluasaan mendekorasi balkon Anda dengan sebuah jaminan. Jaminan lingkungan yang nyaman ya? Jaminan bahwa lingkungan tempat tinggal Anda akan selalu bersih, aman, teratur, dan bisa diprediksi. Anda nggak akan pernah keganggu sama gonggongan anjing tetangga, karena emang nggak ada anjing. Anda nggak akan pernah lihat jemuran berantakan di balkon sebelah, karena itu dilarang. Semuanya seragam, semuanya tertib. Iya, Tepat. Ini memunculkan sebuah pertanyaan yang lebih besar, yang relevan bahkan di luar tembok apartemen ini. Dalam hidup bermasyarakat, di mana kita narik garisnya, seberapa banyak otonomi pribadi yang rela Anda serahkan demi harmoni komunal? Seberapa banyak struktur dan aturan yang Anda butuhkan biar merasa nyaman dan aman hidup berdampingan dengan ribuan orang asing lainnya? Itu adalah pertanyaan yang jawabannya sangat personal, dan buku tata tertib ini adalah salah satu contoh ekstrim dari jawaban tersebut.